ini sekarang ini itu dia bilang 11 tahun yang lalu saat ini yang akan terjadi adalah man-made di dunia pariwisata tourism. Man-made yang dia simpulkan ke dalam FAST. FAST itu yaitu singkatan dari creation, arsitektur, seni, teknologi. Dalam hal fase ini Medan, Sumatera Utara katakan menyeluruh masih kalah total sama Citayam. Bayangkan itu. Citayam itu tingkat kecamatan. Medan tingkat provinsi. Kalah total sama Citayam. Pula ya. Iya. Oh gitu ya. Saya boleh kasih komentar ya nih. Iya. Bang. Itu kan sekarang sedang digadang-gadang istilah zaman sekarang. Danau Toba and beyond kan begitu. Iya. Jadikan tingkat internasional, begitu kan ya. Memang kita terutama orang-orang yang di Medan hebat ini kan begitu. Kemarin ada masuk di dalam Facebook seorang guide yang pernah jadi guide saya waktu membawa rombongan dari kompleks kami ini jalan-jalan ke Medan dan Danau Toba. Dia bawa turis dari Australia ke si Piso-Piso. Baguslah pemandangan tuh kan. Bikin gambar seolah-olah nampung air terjun si Piso-Piso. Iya kan? Saya tanya sama dia. Nama itu Alianda. Mudah-mudahan dia dengar. Alianda, kita punya. Sudah bagus belum toilet yang di si Piso-Piso itu? Dia jawab. Sebagian Pak bagus, sebagian enggak. Tidak. Sekarang mau tingkat internasional membenahi toilet aja enggak bisa. Iya. Lagi bikin fast macam kata si Rizaldi tadi kan. Iya. Jadi Istari sebetulnya kita di Medan nih dulu Istari pernah bilang macam katak di bawah tempurung kita nih dulu. Iya kan? Medan itulah yang bagus. Dulu waktu saya masih jadi wartawan, ada wawancara di Pelabuhan Belawan sama petinggi pelabuhan. Dia bilang, luar biasa ini kita Medan dengan Belawan ini. Kalau ini katanya diperangi orang, habis Indonesia. Jadi seolah-olah sumber semua itu adalah Medan. Waktu itu kita semua menyiarkan melalui radio, yang tulis melalui koran, ya kan? Iya. Hebat sekali Medan ini. Sumbernya semua di sini. Nah sekarang kita dari luar kita bisa lihat sekarang. Kita pulang barangkali kalau zaman dulu saya masih dinas, hampir 3 bulan sekali bisa ada dinas ke Medan. Tapi sesudah pensiun, ya paling enggak setahun sekali adalah. Kita nggak lihat perubahan tuh Medan. Malah pemunduran kalau yang saya lihat. Dulu kalau kita belanja celana, baju yang bagus pergi ke kanton kan gitu. Ada toko dulu di kanton yang katanya ini bang, kata Cina itu ini dari ini dari Italia, ini dari ini. Kita nggak tahu, kita beli memang dari Italia barangkali kan gitu. Sekarang kasihan kita lihat kanton itu. Namanya trotoarnya itu aja nggak rata. Iya. Turun naik dan parkir pula lagi kereta di situ. Saya tengok aduh macam negeri Kobo yang dilanda angin puting beliung kan gitu ya, abu di mana-mana. Ya ini pandangan. Bang, aku nggak setuju bang. Sebetulnya merusak Medannya orang Jakarta bang. Ya karena begini, contoh salah satu dulu bang. Ini Medan perlu penanganan banjir dibuat MUDP, Hamburadul daerah kami bang. Hamburadul bertahun pisang ditanam sampai tumbuh belum selesai. Paritnya dikorek. Iya, aku ingat itu. Nah, kemudian kanal katanya. Jadi kanal ini bagus untuk Medan mengatasi banjir. Atau air ngalir pun sedikit pun tidak. Nah, sekarang Lapang Merdeka, Bang. Lapang Merdeka bagus untuk masyarakat Kota Medan. Dikorek, diapakan sekarang. Orang Medan pun nggak ada yang tahu. Jaya. Dulu kami punya program bekerja sama dengan Ryerson dari Kanada, namanya Development Broadcasting ya. Bagaimana membantu pembangunan melalui siaran radio dan televisi. Kemudian kita ke Medan buat acara itu. Yang awak ceritakan tadi itu, MUDP. Saya tanya sama orang Medan, kenapa ini nggak siap-siap? Orang Medan bilang memang sengaja tak disiapkan ini bang. Kenapa? MUDP ini kepanjangannya mencari uang dalam parit. Kalau parit itu jadi.
Itulah ciri khas Bang Khairul Husain ini. Ya, itu dia bang. Itulah Sekarang surga. Lapang Merdeka dibongkar tuh bang. Mau dibuat dua tingkat ke bawah. Tapi peraturan, aduh, amburadul loh bang. Betul-betul amburadul. Cacat istilah kami, cacat proses. Sehingga kami mengajukan ke pengadilan itu. Nggak boleh masuk kita ke dalam. Dan mereka yang mereka kerjakan juga kita nggak tahu. Jadi seakan-akan ini miliknya pemerintah daerah Kota Medan. Rakyat kalian nggak usah peduli lah dulu. Kalau suka kalian suka, kalau nggak suka tahankan kalian. Itulah kanal itu bang. Itulah MUDP. Selesai dibangun, tapi tidak ada, rakyat nggak merasa milik dia dan rakyat tidak merasa terbantu dengan pembangunan. Itu yang membuat kita Medan sedih. Dan itu semua orang Jakarta. Aku juga nggak mau bilang itu kerjaan orang Medan. Aku kan cuma di antara kita ini cuma aku yang di Medan. Buang badan kau ya. Ya. Ya sedih juga aku, coba lah sekarang di Medan mana yang disebut dengan Aku pamit dulu. pengganti Aku pamit dulu ya, kita. Pak Isyarif. Oke Bang. Oke. Pamit dulu. Ada panggilan. Kondisi Medan saat ini jauh dari masyarakat. Karena pemimpinnya cuma sekadar datang ke satu tempat, suruh-suruh dia, habis itu dipigi, tidak memberikan penyelesaian. Nanti dibilang orang juga awak terlalu kritis tentang kondisi yang ada. Mari buktikanlah, kalau kita kritis, mana kritisnya? Buat pertemuan. Awak setengah mati memperjuangkan Kota Medan untuk Lapang Merdeka itu, tak tahu mereka berbuat sesuatu, meresmikan sesuatu, koalisi pun nggak dikasih tahu. Oke, itu one problem ya. Itu one problem yang mungkin sedang kau hadapi. Tapi bukan kau saja, kami menghadapinya walaupun dalam jarak yang jauh. Mesti dicari solusinya. Balik kita dulu ke topik ini, Jaldi. Ya. Hal yang kau sampaikan tadi ada 5, mungkin ada tambahan lain ya. Aku tidak tahu. Tetapi dari 5 ini saja aku melihat 5 ini sifatnya adalah semacam negative thinking. Yang positive thinking, apa yang segi positif dari orang Medan nih? Tentu ada dong. Kita bisa lihat kalau di Indonesia nih yang paling ngotot memperjuangkan segala sesuatu yang kelihatannya ketat kali berjalan di ini siapa, orang mana? Orang Medan kan? Pengacara-pengacara di Indonesia ini siapa, orang mana? Medan. Orang Medan kebanyakan. Sayangnya orang-orang seperti itu tidak ada lagi di Medan. Tidak diterapkan di Medan. Seharusnya diterapkan di Medan. Baik dalam hal berdiskusi, berdialog, maupun bertindak. Ya. Jadi itu segi positifnya bahwa orang Medan ini tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Bang Rijaldi ya, aku terus terang, aku juga salah satu pengagum abang sebenarnya. Dalam kondisi apapun, kulihat abang tetap committed terhadap Kota Medan. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Medan di Jakarta atau di luar Medan lah, orang-orang sukses, banyak orang-orang pinter. Nah, apa kalau boleh aku tahu, mungkin ada penilaian abang yang membuat mereka itu tidak begitu bukan support ya. Kontribusinya menurut aku sih sangat minim terhadap pengembangan Kota Medan atau terhadap perkembangan Kota Medan itu sendiri. Apa kira-kira yang karena memang pemerintah tidak peduli? Tapi kan kalau abang kan nggak mau tahu, mau peduli nggak peduli, kayak abang bilang nggak perlu netek sama pemerintah, abang tetap berbuat. Nah ini kira-kira bagaimana? Nggak mau dengar. Para pengambil keputusan kita di Sumatera Utara itu tidak mau dengar saran-saran orang. Tadi udah saya sebutkan. Betul. Apalah usaha yang bisa kita lakukan, Bang? Saya pikir pertama kali yang nomor satu, dilatih mereka untuk mendengar. Caranya gimana? Menyelenggarakan Zoom meeting seperti ini. Libatkan wali kota, libatkan gubernur, libatkan. Kapan pernah mereka menghadiri acara? Paling setelah pembukaan mereka mundur. Didatangin orang itu. Nggak mau terima. Ya Bang, Nggak kemarin kejar. kita kemarin Bang Rijaldi udah kita libatkan wakil gubernur. Nah, kita juga udah libatkan, ya mungkin belum sampai wali kota, tapi mantan wali kota udah kita libatkan juga di sini, paling tidak dia kan bisa didengar omongan dia gitu loh. Nah, hari ini juga melibatkan abang, soalnya salah satu tujuan itu. Orang-orang besar kayak abang, orang-orang yang dikenal kan perlu didengar omongannya gitu loh Bang. Jadi aku ambil ilustrasi lainnya. Tahun 92, orang seluruh dunia putus asa semua.
tentang apa yang bakal terjadi ke depan gitu. Lalu muncul seorang futuris yang namanya Alvin Toffler. Ya. Aku baca bukunya tahun 92. Dia bilang di dunia ini yang akan terjadi nanti adalah perang informasi. Dan itu kejadian sekarang. Nah, dalam proses itu, kemarin ketika Trump itu mau jatuh, sebelumnya dia berantem dulu sama Bill Gates. Iya. Ingat nggak itu? Ada yang ngikutin nggak? Iya. Berantem dia gara-gara seorang Cina, pelajar Cina yang PhD-nya ada 3 di bidang sains, diusir dari Amerika. Rupanya Cina ini kesayangan Bill Gates kali. Dia ahli artificial intelligence. Jadi Trump nggak peduli, pokoknya gua usir dia. Lalu apa yang terjadi? Si Cina itu, oke aku pulang ke negeriku. Sampai di Cina, dia di backup sama pemerintah Cina. Lalu di Cina dia mendidik lebih dari 8.000 mahasiswanya yang belajar artificial intelligence. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu sekarang ini lihat aja dalam konteks war informasi ini, artificial intelligence ini menjadi sangat penting dan produknya bukan tanggung-tanggung. HP Cina itu menguasai pasar dunia sekarang. Ya. Dan tidak hanya itu, termasuk informasi-informasinya itu terus menjadi sangat fenomenal sekarang ini. Artinya kalau kita mau mengambil kesimpulan, penguasa di sana mendengar, Ya. melihat, membaca dan mendengar. Di kita enggak, membaca nggak bisa, mendengar nggak mau. Ya, berpikir juga nggak ada. Berpikir pun tidak. Itu saya, aku nggak bilang gitu ya, kau yang bilang gitu ya. Jadi ini menyangkut sikap mental dari manusia ya, anak Medan ya. Mungkin kita bandel, kita sama-sama di Medan tadi gitu. Ya, semua kita nih. Kita jadi anak bandel. Ya, yang barangkali tak peduli. Betul. Kita punya cita-cita. Ya. Karena kita pada waktu itu dianggap ular lidi terus. Kita punya cita-cita ular lidi jadi naga, kan itu. Ya. Maka aku bisa melihat bagaimana ketika mentok, karena kita tidak mau menetek kepada pemerintah, kemudian kita berbuat sendiri. Untunglah ada kawan-kawan yang membantu kita, terutama boleh aku bilang ya Teruna Jasa Said, Pak Said di Waspada itu memberi peluang kepada kita yang muda-muda ini untuk berkarya, dan kemudian kita dibiarkan untuk menulis dan itu dibaca orang. Nah dari situlah kemudian membentuk diri sendiri. Jadi ada yang dikatakan self-made man ya. Kita itu adalah menciptakan diri kita sendiri. Betul. Dan di Medan itu kan kalau bantuan kawan-kawan sangat mudah. Kau bisa bayangkan kalau itu didukung sama, kalau ada fasilitatornya, dahsyat kali Medan itu. Oh iya. Iya kan? Ya buktinya itu fasilitatornya ini absen. waktu zaman kalian itu kan terbantu semua bergerak, semua difasilitasi. Enggak juga, kita tidak didukung oleh pemerintah juga. Coba bayangkan ya. Tapi dibiarkan. Dalam bidang budaya, musik jadi. Medan itu kalau ada band di Indonesia ini yang bisa lulus dari penonton Medan, itu berarti udah top lah dia. Itu mitos. Mitos. Bang Hairul barangkali ingat, GOR itu menakutkan. Betul. Bagi band-band dari Jakarta. Oh, ini kalau kita disorain, habis kita. Itu dulu ada pelawak dari Jakarta itu. Pernah nonton nggak di GOR? Dia melawak, ternyata nggak lucu. Kata penonton, turun kau gitu kan. Saya turun dia, tutuplah acara itu. Sudah itu zaman-zaman dulu aku ingat ya, waktu band-band di Medan itu kan anak-anak Medan bangga sekali dengan band-band kota Medan ya. Jadi sampai pernah dibandingkan pada saat itu Uco Aka itu datang ke Medan, ingat ya. Pada saat dibilang suruh nyanyi Samuan dulu. Terus semua itu bukan anak Medan sendiri yang kerja, yang paling banyak kerja pada waktu itu kalian orang radio. Radio amatir itu. Iya, betul. Itu luar biasa. Itu yang kemudian menggiring anak-anak muda itu datang ke Padang Bulan, ke tempatnya Rinto, nengok The Mercies latihan. Ya. Itu kan.
Mereka Iya, yang iya. tidak tahu bahasa Inggris, mereka menghafalin lagu yang diputar oleh si Ishari Agus Jaya. Iya, Ya iya, kan? iya. Kalian ingat dulu kan si Hari ini perkara siaran dari pagi sampai pagi nggak berhenti. Ya, Ngoceh terus munculnya itu kan. betul. Itu menentukan, itulah dia menjadi embrio dari munculnya industri kebudayaan di Sumatera Utara itu. Waktu Aka datang itu ada, Ya. aku ingat, mereka minta suruh nyanyikan lagu yang waktu itu kalau nggak salah aku, Tim Tim K. Tim. Nah, dia kan jago tuh nyanyi lagu Someone itu kan, disuruh pula sama si Ucok nyanyi Grand itu Fang, kan. Grand Fang. Grandpa. Iya kan, Bang. Jadi beda lah kan. Nah, jadi kalau kita penyiar-penyiar ini kan udah familiar tuh lagu-lagu yang benar tuh yang kayak mana gitu, walaupun kita nggak bisa nyanyi gitu. Dan itu menularkan habit kalian ke pendengar remaja itu, Ya, ya. yang kemudian menjadi embrio dari tumbuhnya industri kebudayaan di sana. Mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sagu remaja putri remaja, rupanan elok dimanja jangan dimanja, pujalah dia oh saja